Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syarrafal wujuda bi Muhammadinil Mahmud wastafahu fakana khaira mab'utsin wa khaira maulud wa atamma makarimal akhlaq. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi ila yaumiddin. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ya kagering jawab pisan. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadratil mukarramin, segenap para alimil ulama, para asatid wal asatidah, para masyayikh, para sesepuh dan para bini sepuh, para aparatur pemerintah baik sivil maupun militer, wabil khususil khusus yang sama kita hormati al-mukarram wal muhtaram Al-Ustadz Ahmad Khalidin selaku Ketua DKM. Kita doakan mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat wal afiat, segala doa dan hajat mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Mukarram wal Muhtaram Habiban al-Mahbub, guru saya Al-Mukarram Al-Habib Hashim bin Alwi Al-Attas. Kita doakan mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat wal afiat, ilmunya bermanfaat, dimanapun beliau berada selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Mukarram wal Muhtaram akhifillah Al-Ustadz Muhammad Alfan. Al-Mukarram wal Muhtaram akhifillah Al-Ustadz Sahil Amri. Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Camat Jati Asih, Bapak Ashari STMM. Kita doakan mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat wal afiat, dimanapun beliau berada selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Mukarram Bapak Lurah kita, Bapak Sakom Nugroho pula kita doakan semoga hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Mukarram Al-Ustadz Muhammad Yasin, Al-Mukarram Al-Ustadz Tatang Setiawan SPD, Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ustadz Ito Mahfudin, Al-Ustadz Mansur Al-Bantani, Al-Mukarram Al-Ustadz Abdul Aziz, Al-Mukarram Al-Ustadz Farhan, Ustadz Saiful, Ustadz Fauzi, Ustadz Emad, Ustadz Jamal, Ustadz Irfan, dan para asatid wal asatidah yang malam hari ini cukup banyak hadir di tengah-tengah kita. Kita doakan guru-guru kita mudah-mudahan sehat wal afiat. Yang baru saja melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran, Qori internasional guru saya, kita doakan mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat wal afiat, dan dimanapun beliau berada selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal.
Kagak banyak yang saya sampaikan, mudah-mudahan walaupun sedikit nanti yang saya sampaikan ada manfaatnya. Amin. Ya Rabbal. Pak, sampai jam berapa ini kita acara? Jam 1. Kuat sampai jam 1, jam 2, jam 3. Sanggup? Nonton bola aja dilakonin, masa ngaji kagak? Shallu ala nabi. Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali di dalam kitab yang terkenal yang beliau karang namanya kitab Ihya Ulumuddin, bahwa kata beliau ada 4 manusia yang dikategorikan pendusta. Apa itu pendusta? Pembohong. Apa itu pembohong? Ingkar janji. Yang pertama kata Al-Imam Ghazali, orang yang dikatakan pembohong, orang yang dikatakan pendusta adalah manidda'a arba'an min ghairi arba'in fahuwa kadzdzab. Barang siapa yang mengaku 4 tanpa adanya 4 perkara, dia adalah orang yang pendusta. Yang pertama, manidda'a hubbal jannah walam ya'mal bitta'ah fahuwa kadzdzab. Siapa orang yang mengaku cinta, siapa orang yang ingin mengaku masuk ke dalam sorga tapi dia enggan bertaat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka orang yang seperti itu adalah orang yang pendusta. Na'udzu. Sekarang saya mau tanya, Bapak pengen gak masuk ke dalam sorga? Pengen, Pak? Siapapun ditanya, mau dia pejabat, mau dia rakyat, siapapun kalau ditanya, hai fulan, maukah engkau masuk ke dalam sorga? Pasti jawabannya, pengen masuk ke dalam sorga. Jawabannya gimana, Pak? Jawabannya iya, saya ingin masuk ke dalam sorga. Kenapa sih setiap orang ditanya, pengenkah engkau masuk ke dalam sorga? Pasti jawabannya kepengen masuk ke dalam sorga. Karena di dalam sorga penuh dengan keindahan dan kenikmatan. Wala ainun ra'at wala uzunun sami'at. Yang belum pernah kita lihat di dunia, di sorga udah ada. Yang belum pernah kita dengar di dunia, di sorga sudah ada. Mudah-mudahan kita masuk sorga semua. Amin ya Rabbal. Tapi jangan lupa, Pak, yang harus kita catat syaratnya kudu bertakwa. Apa itu bertakwa? Kata Sayyiduna Ali, takwa itu khaufu minad jalil wal amalu bitanzil wal isti'dadu liyaumir rahil. Yang pertama kata beliau Imam Ali, takwa itu khaufu minad jalil, artinya takut kepada Allah. Dimanapun kita berada, haitsuma kunna, sertakan Allah bersama kita. Yang kedua kata Imam Ali, wal amalu bitanzil, mengamalkan kandungan isi Al-Quran. Yang ketiga takwa menurut Imam Ali adalah isti'dadu liyaumir rahil, bersiap-siap datangnya hari kiamat. Kalau kita sudah taat kepada Allah, segala perintahnya kita laksanakan, segala larangannya kita hindarkan, insya Allah kita termasuk hamba Allah yang muttaqin. Karena tidak ada yang mulia di sisiku, kata Allah, kecuali hamba-hambaku yang bertakwa. Amin ya Rabbal. Itu yang keberapa, Pak? Yang keberapa? Pertama, ngaku pengen masuk ke dalam sorga tapi dia kagak taat sama Allah. Tuh yang pertama, yang termasuk orang yang pendusta. Lalu yang kedua apa? Kata Al-Imam Ghazali, orang yang termasuk pendusta atau pembohong, manidda'a hubban Nabi sallallahu alaihi wasallam walam yuhibbal ulama wal fuqara fahuwa kadzdzab. Siapa orang
yang ngaku cinta sama Nabi, tapi dia tidak mencintai ulama dan fakir miskin, maka orang yang seperti itu adalah orang yang pendusta. Saya mau tanya nih sama bapak-bapak, kira-kira cinta gak Pak sama Nabi? Pak, cinta gak sama Nabi? Cinta. Bu, ada ibu-ibu di dalam? Kali kagak ada, kealingan tembok. Ibu cinta gak sama Nabi, Bu? Pasti cinta. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu Pak, cinta banget sama kita, sayang banget sama kita, sampai-sampai di zaman kesedihannya beliau Pak. Nih saya mau cerita sedikit boleh? Dulu tak kala Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditinggalkan oleh istrinya Khadijah, ditinggalkan oleh pamannya, Nabi kita Muhammad bersedih. Tak kala Nabi kita Muhammad bersedih, datanglah malaikat Jibril menghampiri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu malaikat Jibril sampai di hadapan Nabi, turun tuh ayat, wala saufa yu'tika rabb. Kata malaikat Jibril, ya Rasulullah. Ya mana atuh doang yang jawab, katanya cinta. Ulang yang rada semangatan dikit ngapa? Ya Rasulullah, apa yang membuat kamu bersedih? Mintalah kepada Allah, berdoalah kepada Allah, maka pasti bakal diijabah, dikabulkan segala doa dan permohonanmu ya Rasulullah. Ketika itu Pak, Nabi kita Muhammad ditawarin jabatan tidak mau, ditawarin rumah megah, mobil mewah tidak mau, bahkan ditawarin biar gunung-gunung yang ada di bumi ini biar Allah ganti menjadi emas, Nabi kagak mau. Padahal Nabi lagi bersedih, butuh kesenangan, butuh penghibur. Tapi Nabi kita Muhammad malah ingat sama kita, malah yang beliau ingat kita sebagai umatnya. Sampai-sampai Nabi kita Muhammad mengangkat kedua belah tangannya yang didoain kita nih sebagai umatnya. Nabi kita Muhammad, ya Allah, idzan la arda wa wahidun min ummati finnar ya Rabb. Ya Allah, ya Tuhanku, sungguh aku tidak ridho, tidak rela bila mana ada satu saja dari umatku masuk ke dalam api neraka. Shallu ala nabi. Nabi kita Muhammad kagak rela Pak kalau ada satu saja dari umatnya masuk ke dalam neraka. Maka kita beruntung sebagai umat Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa beruntung? Sesuai sabdanya, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Setiap umatku kata Nabi bakalan masuk ke dalam surga illa man aba, kecuali yang tidak mau. Ini Bapak mau semua kan masuk surga? Yang dimaksud illa man aba artinya adalah disuruh sholat kagak mau, disuruh sholawatan kagak mau, disuruh hadir maulidan banyak banget alasannya Pak. Disuruh ngaji banyak banget alasannya. Kalau bapak-bapak mah kagak. Kebanyakan yang banyak alasannya mah ibu-ibu. Ibu-ibu Pak kalau diajakin ngaji dia mah banyak banget alasannya. Pok ngapa lu kagak ngaji? Badan kurang tapi anuh banget ini. Ama anuh, gara-gara anuh jadi kagak ngaji. Makanya saya yakin nih bapak-bapak yang hadir pada malam hari ini, ibu-ibu yang hadir yang ada di dalam masjid, calon-calon penghuni surganya Allah Subhanahu. Karena yang kita peringati nih pada malam hari ini adalah seorang nabi yang pangkatnya paling tinggi dari 124.000 nabi. Dan nabi yang kita peringatin kelahirannya pada malam hari ini, beliau juga adalah seorang rasul Pak, yang pangkatnya paling tinggi dari 313 rasul.
wa fi ba'dir riwayah 315 rasul. Dan yang perlu kita ketahui, Nabi yang kita peringatin kelahirannya pada malam hari ini, beliau adalah seorang Nabi dan Rasul yang amat sayang, cinta, peduli kepada kita sebagai umatnya. Kira-kira percaya apa kagak Pak? Percaya apa kagak Bu? Kalau emang masih ada yang belum percaya, saya mau cerita sedikit lagi boleh? Dulu tak kala Nabi kita Muhammad Pak pengen diambil nyawanya oleh malaikat Israel, yang beliau cari, yang beliau panggil bukan istri-istrinya Pak, bukan pula para sahabat-sahabatnya Bu, tapi yang beliau panggil, yang beliau calling, yang beliau geroin. Geroin ngerti geroin? Bahasa orang sini geroin apa Kiai? Awe. Yang beliau awe-awe bukan para istri-istrinya Pak, bukan pula para sahabat-sahabatnya Bu, tapi kita yang dipanggil, kita yang digeruin, kita yang diawe-awe sama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Ummati 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 as-salah an-nisa. Begitu. Saking cintanya Nabi sama kita, sampai-sampai di akhir hayat beliau, kita yang dipanggil sama Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi. Nah, melalui peringatan Maulid Nabi seperti ini, mari sama-sama kita tingkatkan mahabbah kita, rasa cinta kita kepada Nabi Yuna Muhammad, dengan cara ikuti sunnah-sunnahnya dan memperbanyak membaca salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Ulama pernah ngomong begini Pak, kalau kita pengen membalas budi rasa cinta dan kasih sayangnya Nabi kepada kita, rasa-rasanya berat dan tidak sanggup, Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad beliau pernah ngomong di dalam kitab Sarah Rotibul Haddadnya begini, seandainya kepala ditaruh di kaki, kaki ditaruh di kepala, kita jalan dari rumah kita ziarah ke makom Nabi yang ada di Madinah, maka itu belum seujung kuku Pak untuk membalas rasa cinta dan kasih sayangnya Nabi kepada kita. Shallu ala Nabi. Maka ulama ngajarin sama kita nih, bagaimana caranya kita membalas budi rasa cinta dan kasih sayangnya Nabi kepada kita. Tidak lain dan tidak bukan caranya, yakni dengan memperbanyak membaca salawat kepada Nabi besar kita Muhammad, dimanapun, pada saat apapun, basahi bibir dan lidah kita untuk memperbanyak membaca salawat kepada Nabi besar kita Muhammad. Kata Nabi, man sholla, ini hadisnya sahih Pak, man sholla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi asra salawatin wa huttat anhu asru khotiatin wa rufi'at lahu asru darajatin. Kata Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa orang, barang siapa yang bersolawat kepadaku satu kali, maka Allah bakal bersolawat kepada kita sebanyak 10 kali. Tuh, subhan. Dan barang siapa yang bersolawat kepadaku, kata Nabi, maka Allah ampuni 10 dosa-dosanya Pak. Enak gak Pak? Ini salawat sekali, 10 kita punya kesalahan langsung diampuni sama Allah. Dan 10 satu kali kita baca solawat, itu 10 derajat kita diangkat sama Allah. Itu saking mulianya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di riwayat lain hadis mengatakan begini, man shalla alayya sholatan wahidatan sallallahu alaihi biha asra. Siapa orang yang bersolawat kepadaku satu kali,
maka Allah akan limpahkan rahmatnya sebanyak 10 kali. Dapat rahmat kita dari Allah. Dan barang siapa yang berselawat kepadaku sebanyak 10 kali, maka Allah akan limpahkan rahmatnya sebanyak 100 kali. Dan siapa orang yang berselawat kepadaku sebanyak 100 kali, maka Allah akan limpahkan rahmatnya sebanyak 1000 kali. Dan siapa orang yang berselawat kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sebanyak 1000 kali, lan tamassahun nar, jasadnya tidak akan tersentuh oleh api neraka. Kalau kita temuin Pak, kita gresek-gresek tuh yang namanya kitab, kita temuin di dalam kitab kata-kata la dan kata-kata lan. Kalau kata-kata la itu Pak bisa jadi artinya iya, bisa juga tidak. Tapi kalau kita temukan di dalam kitab ada kata-kata lan, maka artinya lan adalah tidak akan. Maka orang yang senantiasa lisannya, mulutnya bersolawat kepada Nabi besar kita Muhammad, lan tamassahun nar, jasadnya tidak akan tersentuh oleh api. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Lebih keras Pak. Sallallahu alaika ya Rasulullah, narju minka syafa'ata ya Rasulullah, isfa' lana ya Rasulullah. Assalamu alaika ya Taha, assalamu alaika ya Yasin. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta samsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta samsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta iksiru wa ghali, anta misbahu suduri. Sallallahu ya Allah ya Rabbana, ighfir lana dhunubana bijahin Nabi Sayyidina wa Maulana Muhammad, isfa' lana ya Rasulullah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Banyak-banyakin baca sholat dimanapun, pada saat apapun, mau di rumah, mau di luar rumah, mau di kantor, mau di pasar. Basahi bibir dan lidah kita untuk memperbanyak membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Apalagi sekarang Pak sudah enak. Apanya yang enak? Solawatannya. Kenapa solawatan enak? Karena make seni ya Pak ya Pak. Apapun kalau make seni kedengarannya jadi indah Pak. Apapun kalau make seni kedengarannya jadi enak Pak. Tadi kita dengar, Masya Allah, Subhanallah, Tabarakallah, Habib kita suaranya merdu, enak banget didengar. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika,
sama Allah ya Nabi. Ibu-ibu yang di dalam juga boleh Bu, salawatan Bu. Ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Kenapa itu salawatan enak didengar? Karena make seni. Yang namanya salawatan Pak, mau kenceng ke, mau pelan ke, mau riak, mau sombong, mau kagak sombong, langsung dapat ganjaran dari Allah Subhanahu. Maka nggak usah takut-takut Pak, salawatan aja udah di mana aja. Karena kan kita udah tahu yang nyuruh kita, yang memerintahkan kita bersolawat kepada Nabi itu langsung mutlak perintah Allah Subhanahu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yang saya kagak bacain lagi ayatnya karena saya lihat orang sini kalau yang namanya Al-Quran katanya jangan pakai ditanya. Katanya orang sini kalau yang namanya Al-Quran jangan pakai ditanya. Jangan pakai ditanya. Orang kelihatan mukanya tuh. Ahli-ahli Quran semua. Kita baca dalilnya Pak bareng-bareng yuk. Yang memerintahkan kita berselawat kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah perintah Allah Subhanahu. Sebelum itu jangan lupa bagi pemirsa dimanapun Anda berada, di like, comment, and subscribe sahabat Majlis TV biar tambah berkah dan barokah hidup kita. Amin ya Rabbal. Iklan dikit dulu Pak. Yuk kita baca dalilnya bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu ya ayyuhalladzina amanu sallu sesungguhnya Allah dan para malaikat-malaikatnya Allah bersalawat kepada Nabi. Wahai kaum muslimin dan muslimat, ayo sama-sama kita bersalawat kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi. Enggak usah didengerin Pak. Kalau ada orang yang ngomong ngapain sih lu hadir maulidan, ngapain sih baca solawatan, tahlilan, yasinan, nuju hari, haulan, itu bid'ah, tahu, sesat masuk neraka. Ada gak Pak orang yang ngomong model begitu? Banyak. Mana orangnya? Mana orangnya? Yang jadi pertanyaan Pak, kita yang maulidan, kita yang tahlilan, kita yang baca solawat, kita yang yasinan dibilang sesat dan masuk neraka, apalagi dia yang kagak tahlil, kagak maulid. Setuju gak ini kira-kira? Setuju gak nih kira-kira? Sallu ala nabi. Kan kita udah tahu ayatnya jelas, dalilnya jelas dari Allah langsung. Salawat sama Nabi adalah perintah. Kalau ada orang yang tidak senang dengan tahlilan, tidak senang sama maulidan, tidak senang sama salawatan, saya katakan itu bukan orang, dia adalah antek-antek Yahudi yang berkedok Islam. KTP-nya doang Islam, dia kagak senang sama maulid Nabi. Banyak Pan yang KTP-nya doang Islam kan? Ini orang Islam semua kan ini ya? Alhamdulillah. Ngaku Islam kagak seneng sama Nabi, agak suka sama solawatan. Islam kayak apaan model begitu? Sallu ala Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka nggak usah takut-takut ya Pak ya. Salawatan mah di mana aja boleh, mau riya, mau kagak riya, mau pelan, mau kencang, mau sedikit, mau banyak, langsung dapat ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung Pak, kagak ditunda-tunda, langsung. Kalau ibadah-ibadah kita yang lain bisa diterima, bisa juga kagak. Sholat kita,
sodakoh kita, amaliah kita yang lain bisa diterima, bisa juga kagak. Tapi berselawat kepada Nabi Yuna Muhammad langsung dapat ganjaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berjanji nih kepada kita sebagai hamba-hambanya yang beriman dan yang bertakwa, yang sering hadir ke maulidan. Kita ada janji dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa janji Allah buat kita? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'adallahu alladhina amanu wa amilus solihati lahum maghfiratu wa ajrun azim. Begitu janjinya. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman. Apa yang Allah janjikan kepada orang-orang yang beriman? Lahum maghfiratu wa ajrun azim. Baginya, yaitu bagi orang-orang yang beriman, ampunan dan pahala yang besar. Mudah-mudahan setelah nanti kelar acara rezeki kita bertambah-tambah, dosa kita diampuni oleh Allah, salawat yang sudah kita kumandangkan langsung dapat ganjaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawatan enak karena make seni. Tadi saya bilang apapun kalau make seni kedengarannya jadi indah dan enak. Salawatan, jangankan salawatan Pak, azan aja kudu make seni. Ini azan di Masjid Al-Mu'az kudu make seni. Boleh lagam ala-ala Mekah, ala-ala Madinah. Kayak tadi tuh kori kita enak banget Pak, suaranya pulen banget. Beliau suaranya Masya Allah. Saya sering ngikut di live IG-nya beliau. Nanti habis ini jangan lupa di follow. Kudu make seni azan Mak. Hayya 'alas shalah. Tuh, enak gak Pak suara saya? Pokoknya kalau dideketin sama beliau kagak jauh dah. Dideketin kagak jauh. Pak Ustadz, boleh kagak azan kagak make seni? Boleh Pak. Siapa bilang kagak boleh? Boleh. Cuman kedengarannya kurang tapi anu Pak. Ama anu ngerti kan tadi ya? Apa anu? Enak, kurang tapi enak. Contoh azan kagak make seni nih. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Enak apa kagak Pak? Boleh apa kagak? Boleh. Yang tadinya kita pengen berangkat ke Masjid Al-Mu'az kagak jadi, malah kita ke rumah Pak RT, Pak RW. Assalamualaikum Pak RT, Pak RW ada kebakaran di mana? Dapatnya takdirnya begitu. Nah, makanya seni apapun jadi indah, jadi enak. Nah, jadi imam, ini kan banyak bapak-bapak nih, imamin kalau sembahyang di rumah kudu make nada Pak, kudu make seni, biar nanti jawab aminnya enak. Contoh, Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Malik Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Singkat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Jawab aminnya juga enak jadinya Pak ya. Karena amin mah Pak gimana si dolin dia. Pak, amin mah gimana si dolin. Kalau dolinnya enak, aminnya enak. Kalau dolinnya kagak enak, aminnya juga kagak. Nah, kalau tadi kan enak tuh. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Enak. Coba kalau dolinnya kagak enak. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Maka penting juga Pak seni Pak. Alhamdulillah. Saya mau tanya, seni dangdut indah apa enggak Pak? Pak, kan bapak-bapak kebanyakan doyan banget sama dangdut. Saya mau tanya, seni dangdut indah apa kagak? Lah indah.
Tapi mohon maaf sekarang sudah banyak Pak yang menodai seni dangdut. Mohon maaf siapa? Biasa si biduannya. Naik ke panggung pakai rok pendek, kaki diangkat ke salon, goyang mati-matian. Bapak penonton ngap-ngapan mati-matian. Lah gimana nggak ngap-ngapan mati-matian Pak Kiai? Mula-mula Inul Daratista terkenal dengan goyang ngebor. Inul Lengser ut naik goyang ngecor. Anissa Bahar goyang patah-patah, Lili Ajis goyang bulldozer, Wawa Marisa goyang koplo, Jaskia Gotik goyang itik, Duo Serigala goyang dribble, Dewi Persik goyang gergaji, yang belum ada goyang nyungsep. Sudah banyak yang menodai seni dangdut, padahal dangdut indah luar biasa. Kata orang pernah bilang begini, dangdut is music of my country. Ini ngerti apa kagak ya? Emang rada susah kayak ceramah di depan orang kampung begini. Dangdut is music of my country. Dangdut adalah seni punya bangsa Indonesia. Kita harus bangga dengan seni dangdut, tapi jangan sampai kita menodai seni dangdut. Dah balik lagi ke acara kita, yakni Maulid Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melalui peringatan Maulid Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini harus ada perubahan. Jangan begitu-begitu aja, jangan begono-begono aja. Setelah Maulid harus meningkat kecintaan kita sama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita buktikan nih, besok habis Maulid kita penuhin Masjid Al-Mu'az. Insya kadang-kadang kan masjid rame pas waktu Idul Fitri sama Idul Adha doang. Kalau udah subuh ada jamaah ini subuh pakai ada. Alhamdulillah ya. Tadi kata beliau jamaah di sini jamaahnya sampai keluar-luar kalau subuh. Sampai di luar-luar kalau subuh. Di dalam kosong. Nah, ini peringatan Maulid harus ada bekasnya. Harus ada manfaatnya. Setelah Maulid kita penuhi nih Masjid Al-Mu'az. Insya. Yang terakhir sebelum saya tutup, saya mau nanya aja dah. Pak, boleh saya nanya? Bu, boleh saya nanya? Bu, masih pada hidup itu orang di dalam? Saya mau nanya tapi please jawab yang jujur. Ya, silakan. Ditutup. Iya, tadi saya mau kencing juga ditutup lewat situ. Muter lewat belakang. Muter. Iklan. Pak, udah Bang, ngeliatinnya kemari aja. Gini mau kencing orang diliatin orang, saya dilupain. Saya mau nanya boleh ini? Boleh ya, tapi jawab yang jujur. Jam tangan yang mahal jamnya apa tangannya, Pak? Pak, jam tangan nih, yang mahal jamnya apa tangannya? Tangannya. Kita punya jam tangan seharga 20 juta, tapi kita kagak punya tangan. Mau taruh di mana tuh jam tangan? Di kaki panjul. Jawab lagi yang kompak. Kacamata yang mahal kacanya apa matanya, Pak? Matanya. Ikat pinggang yang mahal ikatnya apa pinggangnya, Pak? Bapak-bapak dibeliin ikat pinggang sama istri bapak seharga 7 juta, uman bapak kagak punya pinggang, melorot itu celana, Pak. Jawab lagi yang kompak nih adik-adik. Semuanya jawab yang kompak. Kaos kaki yang mahal kaosnya apa kakinya? Kakinya. Adik-adik nih dibeliin kaos kaki sama ibunya seharga 4 juta. Kegedean lu taruh kaki, akhirnya lu taruh kepala, itu kupluk namanya panjul. Kalau jam tangan yang mahal tangannya, kacamata yang mahal matanya, ikat pinggang yang mahal pinggangnya, kaos kaki yang mahal kakinya, yang terakhir please jawab yang jujur. Celana dalam yang mahal celananya apa dalamnya, Pak? Nah, dalamnya. Bapak-bapak dibeliin celana dalam sama ibu, sama istri bapak seharga 2 miliar. Tapi kagak ada si boy. Wala-wala bebe.
Mohon maaf, bukannya porno. Saya cuma mau ngomong begini. Ini nyengir tapi mikir. Ada muatannya begini. Buat apa Pak kita hidup lama di dunia? Ada yang Allah beri kesempatan hidup di dunia ini belasan tahun. Ada gak Pak orang hidup? Puluhan tahun, ratusan tahun. Tapi mohon maaf, hidup yang lama itu semua akan menjadi sia-sia tanpa diisi dengan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu. Kan pada hakikatnya kita datang dari Allah kembali kepada inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kagak tahu tuh kita kapan mati jemput kita. Al mautu mas'alatun ghaibiyatun. Yang namanya kematian itu masalah gaib, nggak ada yang tahu, ente aya yang nyaho Pak. Misterius problem. Al Imam Ibnu Hajar Al Asqalani beliau mengutip di kitabnya Nasaihul Ibad. Imam Nawawi Al-Bantani dalam Bahar Kamilnya, yaman bidunya hustagol qad garrahu tulul amal awalam yazal fi ghaflatin hatta dana minhul ajal al mautu ya'ti bagtatan wal qabru sundukul amal isbir ala ahwaliha la mauta illa bil ajal. Yang namanya kematian, kata beliau, kata musannif, al mautu ya'ti bagtatan. Yang namanya kematian itu datang secara tiba-tiba Pak. Kagak ada yang tahu. Bener apa kagak nih saya ngomong? Kemarin masih berangkat ke masjid bareng sama kita, sekarang udah kagak. Ada gak Pak yang model begitu? Kemarin masih berangkat ke pengajian bareng sama kita, sekarang udah kagak. Ibu-ibu kemarin masih berangkat beli sayuran bareng sama temen ibu, sekarang udah kagak. Makanya yang namanya kematian itu datang secara tiba-tiba. Pagi ngobrol, siang mati, ada apa enggak Pak? Siang ngobrol, sore mati, ada apa enggak? Sore mati, malam ngobrol, ada apa enggak? Nah, ada. Sore mati, malam ngobrol, ada. Maka guru saya pernah bilang begini, jangan tanya kapan datangnya tamu, tapi tanya persiapan apa kita untuk menghadapi tamu. Begitu juga kematian Pak. Jangan tanya kapan datangnya kematian, tapi tanya persiapan apa kau untuk menghadapi kematian. Apakah amal kita sudah cukup atau belum? Jawabannya ada di diri kita masing-masing. Tapi ingatlah, wa in khairon fa khairun, wa in syarron fa syarrun. Yang amal perbuatannya baik di dunia, maka pula baik di akhirat. Tapi sebaliknya, wa in syarron fa syarrun. Yang amal perbuatannya buruk di dunia, maka buruk pula di akhirat. Mudah-mudahan kita dapat memaksimalkan sisa umur yang telah diberikan oleh Allah ini hanyalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya kita menjadi hamba Allah yang muttaqin dan dicintai pula oleh Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masuk surga bareng-bareng sama Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya mau tanya nih, sekali lagi, Bapak pada punya HP kan ya? Ntar kalau misalkan kangen pengen ngelihat acara malam ini, ada di YouTube Pak. Namanya di channel Sahabat Majlis TV Pak. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Ila liqa ma'assalamah. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wa ma ana ila insanun kasairin nas. Al insanu mahalul khata'i wan nisyan. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.